Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Andriani dari semester 2B. Di sini saya akan mereview kembali materi pertemuan ke-10 yaitu tentang hubungan sebab akibat. Tujuan dari ajaran sebab akibat adalah untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang berarti menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kasualitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar dari pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Dalam rumusan dalik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan, maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat dipergunakan ajaran sebab akibat. Yang kedua yaitu teori-teori ajaran sebab akibat kasualitas, teori conditio sine qua non, teori ekuivalensi. Berasal dari teori von Bury, tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai yang sama. Karena apabila suatu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain. Baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat. Sehingga jika ada salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akibat konkretnya lain pula. Kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Yang kedua adalah teori individualis. Mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian. Dalam penentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat sendiri-sendiri. Tokoh penganut teori individualis adalah Bellmarker. Sebab adalah syarat yang paling kuat. Kesulitannya adalah menentukan faktor paling kuat itu apa ukurannya. Yang kedua adalah binding. Sebab dari suatu akibat adalah faktor yang menahan negatif dari serangkaian faktor yang unggul positif. Teori generalis. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian, yaitu serentan syarat merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa. Itu dilihat dari perhitungan yang layak, pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini, harus dicari sebab yang sama untuk dapat menimbulkan akibat yang bersangkutan. Oleh karena itu, teori ini disebut teori adequate. Ukuran dari teori ini adalah keadaan kebiasaan sehari-hari dari kejadian yang muncul. Persoalan adalah apa yang menentukan bahwa sesuatu sebab itu layak, cocok untuk menimbulkan akibat. Baik itu saja, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.